Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat belajar. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud ya. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Tema 2 selalu hemat energi. Subtema 1 sumber energi. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran satu ini nanti ada muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya sobat belajar bisa membaca sendiri pada layar ya. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Masih semangat ya, siap belajar? Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Mari berdiskusi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba kalian amati gambar berikut ya. Apa tahu gambar yang ada pada tersebut? Nah, setelah kalian mengamati gambar tadi, coba jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa ya yang diceritakan dalam gambar tersebut? Kemudian yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasanmu. Yang terakhir, apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, setelah kalian menjawab tadi, buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawabanmu di atas. Nanti ada 3 jawaban. Nanti sobat belajar bisa membuat 3 paragraf. Setiap jawaban nanti bisa dibuat untuk gagasan pokok. Contohnya seperti ini ya. Jawaban nomor 1 itu adalah sama dengan gagasan pokok paragraf yang pertama. Contohnya gagasan pokoknya itu aktivitas pagi hari. Ya, nanti bisa dibuat paragraf seperti ini ya contohnya. Setiap pagi hari, keluarga itu selalu disibukkan dengan aktivitasnya. Ayah yang selalu berolahraga di bawah sinar matahari pagi yang menyehatkan, ibu yang menjemur cucian pakaian, dan si adik yang ikut berjemur di bawah sinar matahari. Itu hanya contoh ya, sobat belajar. Nanti untuk jawaban 1, 2 dibuat paragraf yang kedua dan ketiga, dan seterusnya. Sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Ayo kita mencoba. Benny ingin membuktikan bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk kelangsungan hidup. Ayo kita bantu Benny untuk membuktikannya. Lakukan percobaan ini di luar kelas atau di rumahmu. Nanti untuk prakteknya basahi 2 helai sapu tangan, lembar tisu, kertas, kemudian dijemur ya. Dijemur yang bagian dijemur di tempat panas, yang satunya dijemur di tempat yang teduh. Terus diamati, tuliskan perubahan apa yang terjadi pada waktu 15 menit, 30 menit, dan 60 menit atau 1 jam. Nanti ya, apa saja perubahannya. Nah, kemudian kalian bisa mengisi tabel pengamatan. Yang di atas itu adalah pengamatan untuk penjemuran di bawah sinar matahari ya. Nanti tisu, kertas, sapu tangan setelah 15 menit apa? Terjadi apa? 30 menit bagaimana bentuknya? Kemudian yang bawahnya itu di tempat yang teduh. Apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari yang menyebabkan perubahan tersebut?
Nah, nanti bisa diisi berdasarkan tabel di atas tadi ya. Ada paling tidak 4 jawaban mengenai pengaruh panas matahari pada percobaanmu tadi. Nah, setelah itu kalian bisa mengisi laporan kegiatan percobaan ya. Pada pembelajaran kemarin juga sudah ya. Yang pertama contohnya nama percobaannya panas matahari, terus kemudian tujuannya membuktikan panas matahari adalah sumber energi yang penting bagi kehidupan. Kemudian alat-alatnya tadi ada tisu, kertas, sapu tangan, dan lain-lain. Langkah kerjanya tadi juga sudah ada, dan kesimpulannya tadi diisi pada jawabanmu tadi. Kemudian ayo kita membaca sobat belajar dengan judul Kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Untuk menambah wawasan kalian, Pak Guru akan memberi penguatan ya, yaitu tentang matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahaya matahari ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Kemudian, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Kemudian yang berikutnya, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kemudian yang terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Apalagi pada masa sekarang ya, masa COVID, cahaya matahari sangat dibutuhkan sebagai peningkat imun kita. Setelah kalian membaca pengetahuan wawasan tadi, coba kalian buat peta pikiran ya tentang peran matahari bagi kehidupan. Contohnya seperti ini. Nanti mataharinya di tengah, terus yang pertama matahari membuat terjadinya siang dan malam. Terus berikutnya nanti peta pikirannya, matahari berperan terjadinya 4 musim ya tadi. Ada musim panas, musim gugur, musim dingin,
jam semi. Terus selanjutnya sobat belajar bisa mengisi peta pikiran lainnya berdasarkan bacaan tadi. Udah ya sobat belajar? Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu pada keluargamu atau temanmu. Ini ada gambar jagung. Kemudian apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi ya? Kemudian apa yang harus dilakukan untuk memenuhi permintaan tersebut? Ya tentunya jagung dibudidayakan ya atau ditanam oleh Pak Tani. Ayo kita membaca untuk menambah wawasan kita ya tentang sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya ya, dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Setelah memahami sumber daya alam, coba kalian jawab pertanyaan berikut ya. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kemudian berilah 3 contoh juga, tapi ini di luar teks. Jadi sobat belajar mencari yang di luar teks bacaan tadi. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kemudian tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari? Nah, kita sampai di akhir belajarnya sobat belajar. Mari kita renungkan apa aja yang telah kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar tentang mengembangkan paragraf melalui gagasan pokok. Yang berikutnya, matahari sebagai sumber energi yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Kemudian tadi kita belajar tentang sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Demikian sobat belajar, video belajar hari ini. Kalian bisa mengunjungi deskripsi ya di bawah video ini jika ingin link video pembelajaran lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Demikian sobat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.